pagi untuk kita semua dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Gracia Nagabat dari Prodi S1 Keperawatan. Saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Di mana sebelum masuk ke bagiannya saya akan menjelaskan apa sih itu anatomi fisiologi sistem pernapasan dan apa sih itu bernapas. Bernapas adalah dimana menghirup udara, proses menghirup udara yang mengandung oksigen ataupun O2 dan juga karbon dioksida ataupun CO2. Sistem bernapas itu disebut dengan sistem respirasi, di mana menghirup udara dan juga menghembuskan udara dalam satu kali nafas. Setelah itu kita akan masuk ke hidung ataupun nasal. Di hidung ini berfungsi untuk menghirup udara yang mengandung O2 dan juga CO2. Di hidung terdapat sektum dan juga selia, yang dimana selia ini atau rambut-rambut halus berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kecil seperti kotoran, debu, dan juga di nasal ataupun hidung melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme inspirasi dan juga mekanisme inspirasi. Mekanisme inspirasi yaitu menyalurkan udara dari luar ke dalam tubuh. Mekanisme ekspirasi yaitu mengeluarkan udara dari dalam tubuh keluar. Terus setelah itu kita akan masuk ke faring, di mana faringnya ini berfungsi berfungsi sebagai persilangan saluran pernapasan udara dan juga makanan bertemu, tempat dilaluinya saluran pernapasan dan juga makanan yang berasal dari mulut. Faring itu ada dua bagian, terdapat tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nasofaring itu terletak di belakang rongga hidung. Nasofaring juga berfungsi sebagai saluran pernapasan udara, sebagai saluran pernapasan atas ke dalam tenggorokan dan juga menuju dan mengeluarkan dari paru-paru. Orofaring ataupun laryngofaring itu berfungsi untuk melewatkannya udara dan juga makanan. Sebelum tadi ke laring, fungsi dari faring ini juga untuk menyalurkan udara yang masuk, dan mengeluarkan menuju ke paru-paru. Setelah itu masuk lagi ke laring. Udara akan masuk ke laring ataupun pangkal tenggorokan. Di laring ini berfungsi untuk menyalurkan udara menuju ke paru-paru. Laring ini terdapat epiglotis dan juga glotis. Epiglotis yaitu untuk mengatur udara yang masuk dan juga makanan ke saluran masing-masing. Di laring ini ada juga terdapat glotis, yang dimana bukaan trakea ataupun bukaan tenggorokan. Di glotis ini, dimana prosesnya itu hal ini memungkinkan makanannya menurun dari esofagus ke lambung, yang menuju ke lambung, kemudian glotis akan terbuka, udara akan masuk dan menuju ke laring. Setelah itu dari laring udara akan masuk lagi ke trakea. Di trakea itu terdapat cincin-cincin. Di sini bisa kita lihat ada cincinnya. Trakea itu terdiri dari cincin, yaitu 15-20 cincin. Trakea juga memiliki panjang 11 cm ataupun setara dengan 4 inci. Trakea juga berfungsi untuk menyalurkan udara langsung menuju ke paru-paru. Trakea juga itu dilapisi oleh selaput tulang rawan, yang trakea berbentuk seperti huruf C. Setelah dari trakea, kita akan masuk ke bronkus. Bronkus itu berfungsi untuk menyalurkannya udara. Setelah itu kita akan masuk ke bronkus. Bronkus itu dimana berfungsi sebagai mencegahnya infeksi dan juga berfungsi untuk sebagai saluran napas atas masuk ke dalam paru-paru dan juga mengeluarkannya dari paru-paru.
Bronkus itu cabang batang tenggorokan ataupun trakea sebelum ke paru-paru. Bronkus terbagi atas dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan disebut principalis dextra, bronkus kiri disebut principalis sinistra. Bronkus kanan dan principalis dextra itu berfungsi untuk menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru kanan. Bronkus sinistra atau bronkus kiri berfungsi sebagai menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru kiri. Bronkus kanan itu berukuran 2,5 cm, sedangkan bronkus kiri berukuran 5 cm, lebih sempit dan lebih panjang dari bronkus kanan. Bronkus itu terdiri dari juga cabang-cabang kecil, yaitu disebut dengan bronchiolus. Cabang-cabang kecilnya sini ada banyak cabang, inilah disebut dengan bronchiolus. Ini cabang-cabang kecilnya. Bronchiolus itu berfungsi untuk sebagai mengaturnya intensitas udara dan melembabkan dan menghangatkan serta menyalurkan udara langsung menuju paru-paru. Bronchiolus itu terbagi atas 3 bagian, yaitu bronchiolus lobular, bronchiolus transit, bronchiolus respiratory. Bronchiolus lobular itu sebagai bagian tempat besar. Bronchiolus terminal sebagai transitnya udara. Bronchiolus respiratory berfungsi sebagai menyalurkannya udara langsung menuju ke ke alveolus ataupun ke paru-paru. Bronchiolus juga terdapat, yaitu alveolus ataupun alveol. Di sini bisa kita lihat, tetapi dia berbentuk seperti kecil. Tapi ini ada gambar besarnya. Di alveolus ataupun di kumpulan dari alveoli. Alveoli yaitu merupakan kantong udara dari bronkus. Alveoli juga itu ada. Kemudian di alveoli ini atau kumpulan alveolus, di mana terjadinya proses difusi dan juga berdifusi, di mana terjadi atau pertukaran O2 dan juga CO2. Di alveoli ini, di mana oksigen dari udara akan memasuki ke alveoli yang akan dilapisi oleh sapu-sapu lembab yang melapisi oleh dalam alveoli. Kemudian akan berdifusi melintasi dengan cepat epitelium dalam kapiler darah, yang kemudian akan dikelilingi oleh setiap alveoli. Di alveoli ataupun di alveolus itu adanya arteri pulmonalis dan juga vena pulmonalis. Arteri pulmonalis ini ada pembawa sel darah merah. Ini darah merah, dan juga kalau vena pulmonalis yaitu pembuluh darah berwarna biru. Arteri pulmonalis ini dimana membawa darah dari jantung menuju ke paru-paru. Kalau vena pulmonalis ini itu membawa darah dari jantung yang mengandung oksigen dan juga karbon dioksida ataupun CO2 menuju dari jantung ke bagian atrium di kiri. Setelah dari alveoli ataupun alveolus, kemudian akan masuk ke paru-paru. Paru-paru itu berfungsi untuk di mana sudah ada proses pertukaran O2 dan juga CO2. Di paru-paru ataupun pulmo itu terbagi atas 2 bagian, yaitu paru-paru kanan, ini paru-paru kanan, dan juga paru-paru kiri, ini paru-paru kiri. Di paru-paru kanan ini terbagi atas 3 lobus, yaitu lobus inferior, medialis, dan juga yang terakhir superior, medialis, dan juga inferior. Di paru-paru kiri ini terbagi atas 2 lobus, yaitu superior dan juga inferior. Saya akan menjelaskan yaitu mekanismenya. Saat manusia menghirup udara, itu akan masuk ke hidung yang mengandung O2 dan juga CO2. Setelah dari hidung akan masuk ke tenggorokan, hingga sampai ke paru-paru. Hingga di paru-paru, udara akan dialirkan lagi ke alveoli.
ke alveoli. Setelah dari alveoli dialirkan ke alveoli. Setelah di alveoli, di mana ada proses pertukaran karbon dioksida yang terkandung dalam darah melalui proses difusi. Kemudian darah akan diikat oleh hemoglobin. Kemudian setelah darah mengandung O2 akan dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian sebaliknya, darah yang mengangkut karbon dioksida ataupun CO2 itu akan dikembalikan ke alveolus ataupun alveoli paru-paru. Kemudian akan dialirkan lagi dari paru-paru, akan dialirkan lagi menuju ke hidung ataupun ke nasal. Demikianlah itulah penjelasan saya mengenai anatomi fisiologi sistem pernapasan. Dan kesimpulannya di mana sistem pernapasan yaitu proses menghirup udara ataupun yang mengandung O2 dan juga CO2 ataupun karbon dioksida. Dan juga sistem pernapasan itu dilaluinya dua mekanisme, yaitu sistem mekanisme inspirasi dan juga ekspirasi. Terima kasih. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penjelasan saya, mohon maaf.